Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Asa TV dimanapun Anda berada yang disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita bisa beraktivitas. Nikmat kita bisa bekerja, bahkan di hari Senin ini kita bersama-sama masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu bekerja. Masih dalam program I Love Monday dan I Love My Job. Ya, mari kita bersama-sama mengupas tentang muamalah maliyah, tentang transaksi-transaksi keuangan. Dan dalam kesempatan ini, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengupas tentang transaksi kontemporer. Ada beberapa pembahasan yang akan kita kupas di kesempatan siang hari ini. Di antaranya adalah yang pertama, kita akan mengupas tentang uang elektronik, ya, seperti GoPay, ya, OVO, dan juga yang lain-lainnya. Bagaimanakah kedudukannya secara syariat? Mari kita kupas bersama-sama. Uang elektronik ini di antara bentuknya adalah yaitu uang yang disediakan oleh penyedia layanan platform digital, ya, seperti ya di antaranya adalah ada GoPay, ada OVO, ya, ada Link Aja dan lain sebagainya. Nah, uang elektronik ini sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya adalah merupakan sebuah bentuk transaksi ataupun bentuk fasilitas yang sangat memudahkan kita dalam melakukan transaksi di kesempatan dewasa ini, ya, di zaman sekarang ini, karena sebagaimana kita tahu bahwa semakin ke sini itu transaksi lebih banyak menggunakan non cash money, ya, tidak menggunakan uang cash, tetapi banyak menggunakan alat-alat pembayaran. Nah, diantaranya adalah pembayaran dengan menggunakan layanan digital, pembayaran elektronik, ya, seperti GoPay, OVO, ya, Dana, Link Aja, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah hukum daripada menggunakan platform-platform elektronik seperti ini untuk pembayaran? Nah, pada dasarnya sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum dari menggunakan alat-alat ataupun layanan digital dan elektronik untuk pembayaran itu pada dasarnya hukumnya boleh. Tetapi ada dawabitnya, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh kita. Apa saja rambu-rambunya tersebut? Yang pertama adalah adanya kejelasan subjek hukum akad. Artinya pihak yang berakad itu harus jelas. Ya, siapa pihak yang berakad? Pihak yang berakad diantaranya adalah kita, ya, sebagai pemegang atau sebagai pengguna daripada aplikasi digital tersebut. Ya, nama kita jelas, di situ tertuang, kemudian identitas kita juga jelas, dan dalam subjek hukum itu atau pihak yang berakad itu umumnya ada dua syarat utama, ya. Yang pertama adalah dia kecakapan, dan yang kedua adalah puasa. Ya, kecakapan ini dalam istilah Arab itu atau dalam istilah fikih muamalah sering disebut dengan istilah ahliyah. Artinya orang yang akan melakukan transaksi itu dia harus memiliki kecakapan hukum, memiliki ahliyah, ya, memiliki kompetensi untuk melakukan transaksi. Kalau orang gila, ya, orang yang tidak waras, ya, orang yang keterbelakangan misalnya, atau bahkan anak kecil yang belum mumayyiz, itu mereka tidak memiliki ahliyah, ya. Oleh karena itu belum bisa melakukan transaksi baik yang digital maupun non digital. Nah, yang kedua tadi kuasa. Kuasa artinya bahwa dia memang memiliki kuasa untuk melakukan transaksi tersebut. Artinya kalau dia sebagai penjual, dia adalah pemilik barang yang akan dia jual. Kalau dia sebagai pembeli, dia adalah memiliki uang yang akan dia gunakan untuk membeli. Itu kira-kira gambarnya seperti itu. Kalau saya sebagai orang yang meminjam barang milik pemilik orang lain, maka saya tidak punya kuasa untuk menjual barang itu. Kenapa? Karena itu bukan barang saya. Gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi yang pertama kejelasan subjek hukum akad. Artinya bisa ditelusuri. Ya, kalau dalam platform digital bisa ditelusuri siapa sih yang bertransaksi ini, namanya siapa, gitu ya, nomor KTP-nya bagaimana, dan biasanya kalau kita ingin mengajukan
apa namanya menjadi anggota atau member dari platform digital seperti ini, ada syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah biodata kita, fotokopi KTP, dan lain sebagainya, dan ini penting untuk menunjukkan kejelasan subjek hukum akad. Yang kedua adalah bank mitranya itu harus bank syariah. Nah, jadi ini juga yang harus menjadi perhatian dari kita sebagai pengguna. Untuk ketika kita menggunakan uang elektronik, harus kita apa namanya kita teliti. Ya, kira-kira platform digital yang akan kita gunakan ini bank mitranya sudah bank syariah atau belum gitu. Nah, dawabit yang memang menjadikan bahwa satu platform digital alat pembayaran itu adalah sesuai dengan syariah, bank mitranya harus merupakan bank yang syariah. Ya. Karena kalau bank syariah, insya Allah terhindar dari maisir, dari riba, dari gharar. Walaupun kadang ada juga yang mempermasalahkan bank syariah, tetapi jumhur ulama, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, melalui fatwa-fatwanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, termasuk juga ulil amri dari otoritas jasa keuangan dari pemerintah, itu sudah melegitimasi kehalalan bank syariah. Jadi bank syariah sudah sesuai dengan fatwa ulama dan sudah sesuai dengan regulasi, ya sesuai dengan dengan ulil amri, ya, dengan ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa diskon, kalaupun ada diskon itu tidak diperjanjikan. Jadi ketika misalnya dalam platform-platform digital pembayaran itu ada diskon, maka diskon tersebut tidak diperjanjikan di awal. Kemudian yang keempat adalah bermitra dengan penyedia objek yang halal. Artinya, sahabat Asa TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau misalnya platform digital tersebut dia bekerja samanya dengan pihak-pihak yang tidak menyediakan layanan yang halal, maka tentu menjadi tidak halal juga. Makanya harus diperhatikan dengan baik-baik. Siapa kira-kira mitranya ini? Mitranya ini adalah penyedia layanan yang halal atau yang tidak. Kalau misalnya mitranya adalah kebanyakan penyedia makanan dan minuman yang haram, maka harus kita tinggalkan. Jadi kira-kira seperti ini. Gambaran secara umum, uang elektronik ya, itu boleh dengan syarat ya ada 4 tadi. Yang pertama kejelasan subjek hukum akadnya jelas, yang kedua bank mitra juga harus syariah, yang ketiga diskon itu tidak diperjanjikan di awal, ya, karena kalau diskon diperjanjikan di awal dan kemudian menimbulkan manfaat yang diperjanjikan, itu bisa mengakibatkan pada riba, ya. Dan yang keempat bermitra dengan penyedia objek yang halal. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, kalau yang secara legalitas formal itu sudah memenuhi kriteria ini, diantaranya adalah link aja syariah, yang sudah mendapatkan pengesahan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita ingin melihat bagaimana terkait dengan kartu imani. Ya, kartu imani, karena kartu imani juga sudah menjadi kebutuhan bagi kita sekalian, ya, khususnya pengguna jalan tol, ya, jalan bebas hambatan. Kita tidak bisa menggunakan jalan tol kalau kita tidak memiliki kartu imani ini, karena setiap kali kita mau masuk ke jalan tol, maka kita harus meng-tap dana ataupun kartu kita ke tempat yang sudah disediakan, untuk kemudian akan terambil saldo kita sejumlah tarif dari jalan tol tersebut. Ya, sebenarnya transaksi kalau kita masuk ke jalan tol kita dikenakan tarif itu boleh, yaitu adalah ijarah, ya, karena dia menyediakan layanan berupa fasilitas jalan tol, ya, bebas hambatan, kemudian dan lain sebagainya, tanpa lampu merah, tanpa apa segala macam. Ketika kita menggunakan fasilitas itu, kita dikenakan cas. Itu secara fikih, secara syariah itu diperbolehkan. Nah, tetapi yang sering menjadi pertanyaan di sini adalah kalau dulu menggunakan jalan tol itu kita membayarnya secara cash, ya. Tetapi sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa semakin ke sini itu transaksi keuangan
akan semakin mengurangi peredaran uang cash. Apalagi kita sekarang masih dalam kondisi pandemi ya. Masih dalam kondisi pandemi memang secara keamanan itu lebih aman, lebih safety kalau kita bertransaksi tidak menggunakan uang cash ya, tetapi menggunakan pembayaran elektronik ya, seperti dengan menggunakan kartu elektronik seperti kartu e-money dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuknya itu adalah kartu e-money itu uang tapi dalam bentuk kartu. Kita punya kartu yang kartu tersebut disediakan atau dibuat oleh perbankan ya, yang kemudian kita mendapatkan fasilitas untuk bisa men-top up ataupun juga bisa ditarik dana kita dari uang ataupun dari kartu elektronik tersebut, dan itu bisa kita gunakan juga untuk belanja ya di beberapa tempat perbelanjaan, di minimarket dan lain sebagainya. Kartu ini juga berfungsi untuk kalau kita belanja ya. Jadi kalau kita belanja misalnya uang cashnya tidak cukup, ATM-nya sedang offline misalnya, maka kartu ini bisa digunakan untuk alat pembayaran juga. Tapi ada syaratnya tentunya. Apa syaratnya? Ya, yang jelas syaratnya harus ada saldonya ya. Kalau tidak ada saldonya maka tidak mungkin bisa digunakan. Tapi yang ingin kita kupas di sini adalah bagaimana bentuk daripada hukumnya ya secara fikih syariah ya. Kalau dari bentuk macam-macamnya banyak ya, seperti ada e-money dari Bank Mandiri, ya ada Tap Cash BNI, ada Brizi dari BRI, ada Flash BCA dan juga yang lain-lainnya. Kira-kira seperti itu, dan ini hampir semua pengguna kendaraan yang melalui jalan tol itu dalam tanda kutip harus memiliki kartu ini. Jadi kalau dulu orang naik mobil itu yang dipikirkan adalah ada bensinnya atau tidak, tapi kalau sekarang juga bukan sekedar mengisi bensin, tetapi harus mengisi kartu e-tolnya ya, karena kalau tidak mengisi itu bisa bermasalah ketika di gerbang, akhirnya tidak cukup saldonya dan tidak bisa keluar, akhirnya mengganggu lalu lintas ya, harus mundur, harus minta bantuan petugas dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah hukum penggunaan kartu e-money ini? Secara umum penggunaan kartu e-money ini adalah hukumnya boleh ya, hukumnya boleh, tetapi ada dawabit. Ada dawabitnya apa ataupun ada rambu-rambunya. Yang pertama, subjek hukumnya juga harus jelas, siapa yang melakukan transaksi. Nah, memang ya, sahabat Asa TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kartu e-money ini dari sisi subjek hukum ini kadang-kadang agak sedikit bermasalah. Betul bahwa kalau saya sebagai pemegang kartu e-money, maka saya adalah sebagai subjek hukum selama kartu ini dipegang oleh saya dan digunakan oleh saya. Tapi yang sering jadi masalah adalah bahwa berbeda dengan uang elektronik yang menggunakan berbasis platform digital, yang di situ tertulis nama saya, kemudian nomor KTP saya, alamat saya, dan lain sebagainya. Pada kartu e-money ini kelemahannya adalah tidak ada data pengguna. Nama saya tidak tercantum di situ. Kemudian juga nomor KTP saya, alamat saya, dan lain sebagainya. Sehingga misalnya ya, sementara kartu ini diterbitkan oleh bank, dan ketika saya men-top up uang tersebut masuk ke bank, artinya dananya itu ada, ya, uangnya itu ada. Saya men-top up misalnya 500.000 ya kartu e-money saya. Ketika saya men-top up baik menggunakan jasa ATM atau langsung saya ke bank atau saya melalui minimarket misalnya, saya men-top up di situ misalnya 500.000. Dana saya ada di kartu e-money itu 500.000 misalnya. Kemudian suatu ketika, ini sebagai contoh ya, mudah-mudahan tidak terjadi, kartu saya kantongin. Terus saya ke tempat wisata, saya lagi mainan air, mancing atau apa, kartu tersebut jatuh dari kantong saya, misalnya saya mau ngambil handphone, kemudian ketarik, jatuh masuk ke dalam danau. Masuk ke dalam danau, entah di situ dimakan ikan, atau di situ masuk ke dasar danau, dan seterusnya. Kartu saya hilang. Uang saya hilang nggak? Ya, uang saya sebenarnya masih ada di bank. Ya, karena disimpan oleh bank. Karena peredaran kartu itu ya memang secara aturannya dia ada di bank. Ya, tapi yang terjadi adalah ketika uang saya atau kartu saya tadi hilang, jatuh, ya, maka saya tidak bisa menggunakan padahal uang saya masih ada di bank. Sehingga dari sisi ini, sahabat asatif yang disayang Allah Subhanahu wa taala, memang ada sedikit ketidakjelasan dari subjek hukumnya.
Ya, dalam arti tadi ya, kalau saya sebagai pemegang kartu dan saya yang menggunakan itu masih jelas. Tetapi ketika kartu itu hilang misalnya, masih ada saldonya. Nah, ini yang jadi masalah adalah uang ini jadi milik siapa? Ya, dan uang itu ada di bank. Beda dengan kalau kita uang cash, uangnya jatuh, hilang diambil orang, itu malah ya orang jelas yang mengambil dia bukan haknya. Ya, dia melakukan apa namanya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan uang itu entah berantah ada di mana, di tangan siapa kita tidak tahu. Tapi kalau yang e-money ini, ya kartu saya hilang masih ada saldonya 500.000, itu saya tidak bisa mengklaim. Dan disinilah letak sisi horornya ya yang mungkin perlu kita ketahui. Sehingga dibandingkan dengan uang elektronik yang berbasis digital, platform digital seperti Link Aja, GoPay, OVO, itu secara subjek hukum ya platform digital uang elektronik seperti itu lebih jelas dibandingkan dengan kartu e-money seperti ini. Ini dari sisi subjek hukumnya ya. Kemudian yang kedua dari sisi penerbitnya memang harusnya yang menerbitkan itu bank syariah. Dalam hal misalnya belum ada yang diterbitkan oleh bank syariah atau sulit untuk mendapatkan yang diterbitkan oleh bank syariah, maka kita boleh ya menggunakan yang dari bank non syariah. Tapi jika sudah ada yang bank syariah, maka sebisa mungkin kita upayakan menggunakan dari yang bank syariah. Kemudian yang ketiga adalah ini yang penting juga, isi ulang tidak boleh ada biaya seharusnya, kecuali pihak eksternal. Artinya misalnya, saya menggunakan kartu milik Bank Mandiri. Ketika saya mentop up di Bank Mandirinya, maka harusnya saya tidak boleh ada biaya. Kenapa ya? Karena ini adalah produknya Bank Mandiri. Demikian juga kalau dari Bank BNI atau bank yang lain. Ketika saya mentop up di banknya, harusnya tidak kena biaya. Kecuali saya mentop up-nya di pihak eksternal. Ya, di merchant atau di minimarket, kemudian saya dikenakan cas 1.500 atau 2.000 setiap kali top up, ya karena dia adalah pihak eksternal bukan bank penerbit, maka itu hukumnya boleh-boleh saja karena mereka pihak eksternal dan tidak bukan si penerbitnya. Ya, kalau si penerbitnya tidak boleh karena itu dia yang menerbitkan, sehingga yang dikhawatirkan itu kalau penerbit yang mentop up dan mengenakan cas atau biaya, itu ada tukar menukar antara uang dengan uang dan jumlahnya nggak sama dan itu bisa masuk dalam kategori riba. Misalnya saya mentop up 500.000, tapi yang harus dibayar 2.000. Maka tambahan 2.000 itu bisa masuk dalam kategori riba kalau yang menerbitkannya itu mengenakan cas atas biaya top up yang kita gunakan. Tapi kalau pihak eksternal itu tidak mengapa. Sahabat Asa TV yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan lanjutkan dengan transaksi-transaksi kontemporer lainnya, tapi kita harus rehat dulu. Kita istirahat dulu, insya Allah setelah selingan ataupun yang akan lewat berikut ini, kita akan lanjutkan kembali. Jangan lupa masih di program I Love Monday dan I Love My Job, dan masih dengan program kita mengupas tentang muamalah maliyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job ya. Jangan lupa bahwa bekerja itu adalah ibadah yang wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya. Bekerjalah kalian, niscaya Allah akan melihat pekerjaan kalian. Rasulullah juga demikian akan melihat pekerjaan kalian dan juga orang-orang yang beriman.
Maka sahabat Asa TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, yuk kita semangat bekerja, dan karena bekerja itu muamalah, dan karena kita sering melakukan transaksi-transaksi muamalah, maka kita juga harus melek secara hukum bagaimana ya kedudukan muamalah dalam Islam. Nah, setelah tadi kita mengupas tentang uang elektronik ya, berupa uang digital ya dalam platform ya seperti Link Aja, kemudian Dana, kemudian GoPay, OVO dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah mengupas tentang kartu elektronik ya yang biasa kita gunakan untuk pembayaran jalan tol dan lain sebagainya, dan kita sudah mengetahui bagaimana kedudukan dan hukumnya. Mari sekarang kita melihat ke transaksi online yang sering dan marak digunakan atau ditransaksikan oleh sebagian masyarakat kita dalam jual beli secara online. Ada transaksi, yaitu transaksi yang disebut dengan dropship ya. Nah, dropship ini adalah merupakan transaksi jual beli secara online ya, di mana salah satu cirinya adalah bahwa dropshippernya itu tidak memiliki modal yang besar. Misalnya saya sebagai seseorang yang ingin berjualan secara online gitu ya, saya tidak punya modal besar, maka saya mencari supplier atau mencari stokis yang punya produk, punya stok yang besar, dan kemudian saya mau foto atau meminta foto-foto daripada produk tersebut, lantas kemudian saya menjualnya dalam website saya atau dalam sosmed saya atau di dalam platform e-commerce yang menggunakan akun dan nama saya gitu. Padahal saya tidak memiliki barangnya ya, saya tidak memiliki produk sendiri. Nah, bagaimanakah gambaran secara syariah terkait dengan dropshipper ini? Nah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala ya, pada dasarnya jual beli online itu dalam syariat itu hukumnya boleh. Ya, termasuk dropship ya. Kalau dropshipnya itu memenuhi kriteria sebagai berikut. Artinya bahwa memang dalam syariat muamalah itu konsep dasarnya adalah memudahkan. Ya, selama dia tidak bersinggungan atau selama dia tidak menyentuh pada sektor-sektor yang diharamkan, maka dia hukumnya boleh. Nah, kalau itulah hukum asal dalam muamalah ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah ya, illa madalla ad-dalil ala tahrim. Jadi hukum asal dalam muamalah itu hukumnya mubah, boleh, kecuali ketika ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya kalau dia dengan ini ada ribanya nih ya, ada maisirnya, ada gorornya dan lain sebagainya, maka dia menjadi tidak boleh. Selama itu tidak menabrak pada rambu-rambu tersebut, maka hukumnya itu boleh. Termasuk dropshipper, dia boleh kalau memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah produk tersebut harus ya diketahui dengan jelas, maklum. Produk yang dijual itu harus maklum. Salah satu kelemahan sekaligus keunggulan dari produk-produk yang dijual secara online itu adalah barang yang diperjualbelikan itu kadang-kadang kurang spesifik ya, kurang jelas, atau antara yang ditampilkan dalam foto dengan realitasnya itu suka berbeda ya, terutama dari sisi ukurannya, size-nya. Ya, sebagai contoh misalnya ada seseorang ingin membeli pot bunga gitu ya secara online. Di gambar pot bunganya kelihatannya besar. Ketika dia beli kemudian sampai di rumah ternyata kecil. Kok kecil sekali ya, berbeda ya. Nah, ini kadang-kadang kita harus pilih. Jadi jangan hanya melihat gambar. Karena gambar itu kadang-kadang tergantung bagaimana orang men-shoot-nya. Nah, ya mungkin kalau yang fotografer punya ilmunya ya. Kalau saya tidak ada ilmu terkait dengan hal tersebut, tapi itu memang kita harus lebih teliti dan lebih jeli. Jadi harus kita bukan hanya melihat gambarnya, tapi speknya. Ini pot ukuran berapa. Demikian juga dengan barang-barang yang lain ya, dan itu yang sering terjadi juga adalah antara barang ori dengan barang KW ya. Betapa seringnya di dalam penjualan online itu yang orang mengira bahwa ini adalah barang yang ori, yang bagus, yang kualitasnya baik, tapi ternyata ketika sudah
sudah kita terima, misalnya yang didapatkan adalah ini bukan barang ori, kualitasnya berbeda dengan yang seharusnya. Nah, maka yang pertama, 2 bitnya adalah kalau kita membeli barang ataupun melakukan transaksi secara dropship, ya, 2 bit yang pertama, produk harus diketahui dengan jelas, maklum. Ya, kalau makanan misalnya kurma, ya, ini contoh kurma karena di zaman Nabi juga dulu kurma menjadi transaksi yang suka diperjualbelikan secara tidak tunai. Ya, kadang dipesan terlebih dahulu dengan salam, ya, konsep salam. Itu harus dengan biwaznin maklum, ya, takarannya harus jelas. Ya, timbangannya harus jelas, ya, timbangannya jelas, ya. Wa kaili maklum, takarannya juga harus dengan jelas, dan juga kualitasnya juga harus jelas. Ini kurma jenis apa? Karena kurma itu ternyata jenisnya puluhan, ya, banyak sekali. Ya, kalau kita di Indonesia tahunya ya hanya kurma saja, tetapi kurma banyak sekali jenisnya. Satu jenis pun kadang-kadang masih ada jenis turunannya. Sebagai contoh, kurma ajwa, kurma yang paling dikenal, ya, yaitu kurma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang super, ya, ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang istimewa. Jadi macam-macam dan harganya pun berbeda-beda. Itu pun nanti bermacam-macam lagi. Ada yang ajwa tanah haram, ada ajwa yang luar tanah haram. Nah, jadi itu harus spesifik, harus jelas. Jangan sampai nanti misalnya saya membeli kurma ajwa, ya, ternyata yang saya bayangkan dengan yang dikirimkan kepada saya itu tidak sesuai. Antara foto yang ditampilkan, ya, karena foto itu biasanya menampilkan yang bagus-bagus. Nah, ini yang menjadi kelemahan sekaligus kelebihan. Karena kelebihan dia bisa menampilkan gambar yang paling bagus, tapi kelemahannya ketika dia mengirim barang itu tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, kalau seperti itu bisa masuk dalam kategori ghish, ya. Ghish itu adalah unsur penipuan, dan itu hati-hati, itu berbahaya karena ini berdosa, ya. Sebagaimana dalam riwayat kan pernah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi satu penjual makanan, ya, gandum, ya, di pasar. Nabi melihat ada gandum yang ditumpuk di display oleh penjual, salah seorang sahabat. Nah, dari permukaan gandum yang dijual sahabat ini bagus, gandumnya kering, ya, artinya gandumnya itu kalau kita kayak beras pulen gitu, ya. Nah, kemudian Nabi melihat dan memegang gandum tersebut. Beliau kemudian setelah memegang gandum itu, Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan gandum itu. Nah, ternyata gandum yang di luarnya itu kering, begitu tangan Nabi masuk ke dalamnya, ternyata tangan Nabi di dalam basah. Lantas Nabi keluarkan tangan tersebut, dan ketika tangan Nabi basah, Nabi bertanya kepada penjual, apa ini wahai penjual? Mahada, apa ini wahai penjual? Maka si penjual tadi, sahabat, mengatakan, wahai Rasulullah, kemarin aku menjemur gandum ini, kemudian hujan, ya, lantas aku tumpuk menjadi satu. Kata Nabi, jangan kamu lakukan seperti itu, ya. Nabi lantas mengeluarkan sebuah hadis yang berat sekali. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang kepada kami, kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kami. Nah, jadi bagi para dropshipper, ya, bagi para pelaku bisnis online secara dropshipper ini, hati-hati, ya. Jadi harus menampilkan produk itu sesuai dengan yang memang akan dikirim. Tidak boleh, ya, gambarnya bagus dan manis, ya, kemudian ternyata isinya atau yang barang yang dikirim tidak sesuai dengan speknya, maka ini bisa masuk dalam kategori ghish, ya, dan itu keras, ya, apa namanya, teguran Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang di antara kami kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kami. Jadi harus jelas. Jadi sertakan gambar, sertakan juga deskripsi di bawahnya. Dan misalnya gambar tersebut adalah itu tipe yang ori, yang super misalnya, atau apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah produk tersebut harus merupakan produk yang halal. Tidak boleh kita mentransaksikan produk yang haram. Jadi kalau kita mentransaksikan produk yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, saya agak lupa teksnya, tapi kira-kira maknanya, oh ya, saya ingat hadisnya, innallaha idza harrama, ya, akla syai'in harrama thumunahu. Ya, sesungguhnya Allah ketika mengharamkan kita memakan sesuatu, Allah haramkan juga hasil keuntungan, harga dari sesuatu yang haram tersebut. Jadi seperti orang yang menjual misalnya minuman keras, ya, meskipun dia tidak mengkonsumsi minuman keras,
tapi dia memakan keuntungan dari minuman keras itu hukumnya juga menjadi haram. Jadi harus perhatikan produknya harus halal. Jadi kalau jadi dropshipper, pastikan bahwa produk tersebut harus halal. Kalau produknya itu berupa makanan, pastikan sudah mendapatkan sertifikasi halal. Ya, kalau produknya berupa jasa, harus jasa yang halal. Produknya berupa barang, harus barang yang halal, bukan barang yang haram. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah memenuhi unsur ijab dan qabul. Jadi harus ada ijab dan qabulnya. Jadi jual beli online pun harus ada ijab dan qabulnya. Ya, misalnya kita menawarkan barang melalui platform yang kita bikin atau sosmed kita, ya, atau platform jual beli online tadi, ya. Kemudian dia mengklik barang yang kita sediakan, lantas dia mengatakan beli 1 kilo misalnya. Ya, maka kemudian kita setujui, kita follow up, kita respon. Ya. Nah, itu adalah termasuk dalam kategori ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul memang ya harus satu majelis akad. Tetapi memahami satu majelis akad itu, pemahaman lebih umumnya adalah tidak harus dalam satu ruangan. Bisa dalam satu ruangan, tapi masih dalam satu kesatuan transaksi. Jadi majelis itu bukan hanya majelis tempat, tapi juga majelis waktu dan majelis transaksi. Sehingga bisa jadi penjualnya di Amerika, ya, atau penjualnya di Arab Saudi, atau penjualnya di Mesir, atau penjualnya di Turki, ya, sementara pembelinya dari Indonesia. Atau sebaliknya, kita sebagai penjual di Indonesia, pembelinya dari Eropa misalnya, ya, dari Afrika misalnya, itu boleh saja. Jadi memenuhi unsur ijab dan qabul. Nah, yang keempat adalah harus ada kejelasan akad. Ya. Akadnya harus jelas. Nah, di sini dalam dropshipper ini, akad harus diperjelas antara dropshipper dengan pemesan. Jadi antara dropshipper dengan pemesan itu akadnya adalah jual beli. Ya. Sementara akad antara dropshipper dengan supplier itu adalah akad ijarah. Ya. Dalam arti kalau seperti di sini, ya, jadi ini kita bagi menjadi 2 akad, ya. Pertama, akad antara dropshipper dengan pemesan itu adalah jual beli, ya. Kemudian antara dropshipper dengan supplier itu adalah ijarah. Jadi kalau saya sebagai dropshipper kemudian ada supplier saya, maka antara saya dengan supplier saya itu akadnya adalah ijarah. Ijarah itu adalah jasa. Jadi ibaratnya saya seperti menjualkan barang milik dia. Ketika barang milik dia saya jualkan, ya, melalui platform digital saya, ada yang beli, kemudian dia mengirim barang tersebut kepada si pembeli, ya, maka setiap kali ada pembelian begitu saya mendapatkan fee, mendapatkan ujroh. Nah, kalau ujroh basisnya ujroh itu, maka setiap ujroh yang ditransaksikan itu atau ujroh yang diberikan dan diperjanjikan itu harus jelas. Berapa ujroh per item barang nih. Misalnya per 1 kilo kurma ajwa, 1 kilo misalnya 300.000 misalnya, gitu ya. Itu kemudian saya mendapatkan fee 40.000 misalnya, atau 30.000 setiap kali per 1 kilo misalnya, ya, atau seterusnya. Maka setiap kali saya dapat menjual 1 kilo saya dapat 30.000, jual 2 kilo 60.000, demikian seterusnya. Jadi itu harus jelas. Nah, sementara dropshipper dengan pemesan antara saya dengan orang yang mengakses aplikasi saya atau membeli kepada saya secara menggunakan online tadi adalah akadnya akad bai, jual beli. Dia membeli barang kepada saya dan kemudian saya menjualnya kepada si pemesan tadi, ya, kepada si pembeli tadi, ya. Kira-kira seperti itu. Ini gambaran mekanisme dropshipper, ya, antara pengguna layanan online dengan kita sebagai dropshippernya. Ya, jadi ada 3 pola hubungan di sini. Kita sebagai dropshipper, ada supplier sebagai yang pemilik barang, yang atau pemilik, ya, stok, ya, dan yang ketiga dengan pembeli. Pembeli dengan kita itu jual beli, ya, kemudian kita dengan supplier itu adalah ijarah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan supaya lebih aman transaksi ini antara kita dengan supplier itu harus diikat dengan satu ikatan akad tersendiri, ya, bahwa kita adalah
mitra dengan si supplier, sehingga ketika terjadi transaksi antara pembeli dengan kita, maka kita dengan supplier itu menjadi satu bagian yang tidak terpisah-pisahkan. Kita adalah satu pihak penjual, sementara pihak pengguna jasa online itu adalah sebagai pembeli. Nah, sementara di dalam internal kita sendiri antara kita dengan supplier itu akadnya akad tijarah. Ya. Barangkali ini ya sahabat Asa TV yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, akad ataupun konsep terkait dengan dropshipper dalam pandangan syariah. Insya Allah kita akan lanjut setelah ini dengan bagaimana mekanisme akad ataupun transaksi yang menggunakan konsep reseller. Jadi ada dropshipper, ada reseller. Yang reseller akan kita kupas setelah yang satu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana. Masih dalam I Love Monday, I Love My Job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam I Love Monday, I Love My Job, dan kita masih mengupas tentang transaksi-transaksi kontemporer, muamalah-muamalah kontemporer dalam kehidupan kita. Ini penting kita kupas supaya kita tahu status hukumnya dan supaya kita juga tidak salah dalam melangkah. Kalaupun kita menggunakan itu apa dhawabit dan syarat-syaratnya. Ya, kalaupun kita menggunakannya sehingga tidak terjerumus kepada yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, setelah kita mengupas tentang dropshipper, sekarang kita mengupas tentang reseller. Nah, agak berbeda antara dropshipper dengan reseller. Ya, kalau dropshipper dia tidak memiliki atau dia tidak punya produk sendiri, tidak punya modal yang cukup. Kalau reseller itu dia lebih memiliki modal, ya. Meskipun platformnya sama, ya masih sama-sama jual beli online, ya. Cuma kalau reseller ini itu secara umum gambarannya penjual membeli langsung dari supplier secara cash. Jadi kalau saya sebagai seorang reseller, maka saya membeli barang dari supplier yang dari stokis, ya, dalam jumlah tertentu, ya. Agak banyak sebagai stok saya di sana. Dan saya mengeluarkan uangnya umumnya secara cash, meskipun ini bisa negotiable ya antara pihak kita sebagai reseller dengan pihak supplier. Nah, kemudian barang itu tetap berada di tempatnya supplier. Jadi ibaratnya saya menstok barang, tapi tidak di tempat saya, ya, tetapi di tempat supplier. Namun barangnya sudah saya beli menjadi milik saya. Nah, bagaimana hukum kita melakukan transaksi secara reseller? Hukum melakukan transaksi jual beli dengan online menggunakan konsep reseller itu pada dasarnya dia diperbolehkan kalau memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah barang harus maklum dan halal. Ini juga jelas sama dalam setiap jual beli online tidak online, ya, online ataupun offline, reseller maupun dropshipper, ya, itu barang harus maklum, harus jelas. Ya, dan lagi-lagi jual beli online itu salah satu kelemahannya adalah antara yang ditampilkan dengan yang dikirimkan seringkali terjadi ketidaksamaan. Meskipun penjualnya tertulis di platform itu sebagai best seller atau sebagai super seller atau sebagai apalah istilahnya, tapi seringkali juga ditemukan bahwa mendapatkan keluhan dari para pembeli bahwa barangnya tidak sesuai dengan apa yang
tampilkan. Ya. Makanya kalau kita sebagai seorang pelaku reseller, ya harus hati-hati, betul-betul harus menampilkan barang sesuai dengan yang ditampilkan. Atau kita membuka peluang komplain dari si pembeli. Ya, misalnya pembeli merasa bahwa apa yang disampaikan kepada mereka tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam platform digital, ya, maka kita harus menyediakan layanan untuk penukaran atau pengembalian barang. Ini lebih aman ya secara syariah. Jadi yang pertama adalah barang harus maklum, harus jelas warnanya, ukurannya, kriterianya, speknya, dan lain sebagainya. Dan selain maklum, barang tersebut juga harus merupakan barang yang halal. Kalau barang yang haram sudah tentu tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah harus memenuhi unsur ijab dan qabul. Harus memenuhi unsur ijab dan qabul. Sebagaimana tadi kita juga sudah menyampaikan bahwa dalam jual beli online ijab dan qabul itu tetap bisa dilakukan. Dan ijab dan qabul tidak harus ya, dengan lisan. Ada 3 cara ijab dan qabul. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan tulisan, atau yang ketiga dengan isyarat. Ya. Dengan lisan mungkin tidak kita lakukan dalam jual beli online, ya, karena pembeli hanya membuka platform digital, kemudian memilih-milih barang dari foto yang kita pajang, lantas dia klik foto tersebut, masukkan ke dalam keranjang, kemudian bayar atau kemudian dia beli, gitu ya. Nah, itu adalah sebagai ijab. Nah, kita sebagai penyedia barang menerima permintaan tersebut, kita terima, klik kita terima, kemudian kita proses dan lain sebagainya, maka itu adalah sebagai wujud daripada qabul. Ya. Jadi harus memenuhi unsur ijab dan qabul. Dan dalam ijab dan qabul itu barang harus jelas, harga juga harus jelas. Jadi perhatikan 2 hal tadi. Barangnya harus jelas, ya. Yang kedua harganya juga harus jelas. Dan antara ijab dan qabul harus sesuai. Yang diijab misalnya, kalau tadi di dropshipper contohnya adalah kurma misalnya, ya. Barang yang dibeli oleh nasabah atau oleh oleh pembeli adalah kurma ajwa Madinah, ya, super tanah haram misalnya, ya, maka yang harus kita berikan adalah, yang kita kabulkan adalah barang tersebut, tidak boleh barang yang lain. Tidak boleh mesannya kurma ajwa kita berikan kurma sukari misalnya, ya. Nah, jadi memenuhi unsur ijab dan qabul. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan akad yang dipergunakan. Nah, agak sedikit berbeda dengan reseller, ya. Maaf, agak berbeda dengan dropshipper. Kalau dropshipper itu kita sebagai dropshipper tidak punya barang, sehingga kita adalah menjadi agennya atau menjadi bagian dari supplier, dan kita mendapatkan fee atas setiap penjualan, ya, yang kita lakukan, karena kita seperti marketingnya si dropshipper. Kalau di reseller ini lebih independen, ya, kedudukan si resellernya. Nah, antara reseller dengan pembeli itu adalah jual beli tidak dengan tunai. Ya, ini sih mungkin bisa juga dengan tunai, ya. Misalnya kita sebagai reseller ada pembeli membeli barang kita. Nah, ini kalau metode pembayaran sih bisa beragam, ya, bisa COD, misalnya cash on delivery, bisa juga pembeli melakukan pembayaran tunai di awal, ya, atau bahkan menggunakan konsep seperti salam, ya. Jadi dia memesan barang kemudian membayar secara cash, lantas kemudian kita mengirimkan barang tersebut, ya. Sebenarnya sih ini tidak masuk dalam kategori salam, ya. Kalau salam kan barangnya dibuat dulu atau diproses dulu, sementara kalau ini barangnya sudah ada. Jadi konsep yang pertama adalah akadnya antara kita dengan pembeli itu jual beli, baik tunai maupun tidak tunai. Sementara antara kita reseller dengan supplier itu jual belinya adalah jual beli secara cash. Ya, karena sebagaimana tadi di atas kita sampaikan bahwa jual beli online dalam bentuk reseller ini agak berbeda dengan dropshipper. Yang dropshipper kita sebagai dropshipper tidak memiliki dana yang besar, ya, kita hanya memesan saja dan kemudian dikirim. Kalau untuk yang reseller kita punya modal, dan modal kita cukup untuk membeli sekian banyak barang dan kita stok barang tersebut di tempatnya supplier. Ya, anytime ada pembeli yang membeli, kita tinggal mengirim sesuai dengan barang yang
kita miliki, gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Maka antara kita dengan supplier itu jual beli secara cash, kita bayar di awal. Nah, kemudian juga yang keempat yang penting, sahabat Asa TV yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala adalah harus memenuhi ketentuan jual beli ya tidak dengan tunai. Ya, kalau kita melakukan misalnya jual beli tidak dengan tunai, maka konsepnya adalah dalam jual beli salam misalnya ya. Dalam jual beli salam itu misalnya itu pembayaran harus dilakukan secara cash di awal. Yang kedua adalah tidak boleh ada unsur riba yang masuk dalam proses atau transaksi jual beli tersebut, ya. Kemudian juga jangka waktu harus jelas dan lain sebagainya. Ini kira-kira sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana kita melakukan transaksi jual beli secara reseller, ya, bahwa reseller itu hukumnya secara umum dia boleh, ya, dengan syarat yang pertama barang itu harus maklum dan halal, harus jelas, dan lagi-lagi perlu kami ingatkan jangan sampai barang yang didisplay dengan yang dikirim itu berbeda, karena itu masuk dalam kategori English. Juga barang harus halal, jelas kehalalannya. Jangan kita menjual barang yang tidak ada sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia-nya, ya, kecuali barang-barang yang memang tidak perlu sertifikasi, ya. Jual beli keset misalnya, ya, jual beli ya senda jepit dan lain sebagainya, maka itu tidak perlu ada sertifikasi halalnya. Tetapi kalau barang-barang yang sifatnya dikonsumsi maka harus jelas sertifikasi halalnya. Kemudian yang kedua harus memenuhi unsur ijab dan qabul. Ya, ada ijab dan qabulnya, dan tadi ijab dan qabul itu bisa dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Ya. Dalam jual beli online itu umumnya menggunakan tulisan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah harus akad yang digunakan, akad antara kita dengan pembeli itu adalah jual beli, baik dengan tunai maupun tidak dengan tunai. Sementara akad antara reseller kita dengan supplier itu adalah jual beli secara cash dan secara tunai. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah memenuhi ketentuan jual beli tidak dengan tunai. Ya. Ini khususnya ketika memang kita melakukan transaksi jual belinya memang tidak tunai, maka ini harus memenuhi kriteria jual beli tidak tunai. Kalau menggunakan konsep salam, maka berarti harus dibayar di muka seluruhnya, ya, baru kemudian barang dikirim sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam jual beli salam tidak boleh misalnya pembayarannya tidak full, tidak lunas. Ya, misalnya seseorang membeli tadi kurma contohnya, ya, membeli kurma dalam jumlah yang sangat banyak. Ini umumnya jual beli salam itu jumlahnya sangat banyak dan barangnya barang yang memang harus dipesan agak lama seperti kurma, ya, sebelum 3 bulan sebelum panen dia pesan. Misalnya berapa? 100 kilo misalnya. Dia pesan kurma Ajwa Madinah Super Tanah Harum 100 kilo. Ya, besar per butirnya sekian. Ya, udah jelas sekian senti, kualitasnya sekian dan seterusnya. Maka itu pembayarannya harus dilakukan cash di awal secara keseluruhan lunas. Kalau per kilonya misalnya katakanlah 100 kilo, katakanlah 3 juta rupiah, maka harus dibayar 3 juta rupiah itu secara cash di awal. Ya, itu kalau jual beli salam. Sehingga di sini akan melahirkan satu kali hutang. Yang berhutang siapa? Yang berhutang adalah penjual. Dia berhutang untuk menyerahkan kurma kepada si pembeli. Nah, kalau umpamanya si pembeli tadi tidak membayarnya dengan cash, ya misalnya dia hanya membayar, tadi berapa harganya 1 juta, dia hanya membayar, berapa tadi harganya 3 juta, maaf, dia hanya membayar 1,5 juta. Dan maka kalau dia tidak membayar dengan cash di awal, maka akan menimbulkan 2 kali hutang. Penjual berhutang barang kepada si pembeli, pembeli juga berhutang uang kepada si penjual. Nah, hutang ketemu hutang dalam syariat ini dilarang. Namanya bai'ud dain bid-dain, jual beli hutang dengan hutang, atau dalam istilah hadisnya bai'ul kali bil kali. Oke, maka sahabat Asa TV yang Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita kalau melakukan transaksi-transaksi online seperti ini, kita penuhi syarat-syaratnya supaya kita terhindar dari transaksi yang diharamkan oleh syariah. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari transaksi yang haram, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas transaksi kita diridhoi
oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.